Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia Aisyah Mabruk dengan NIM 27515 dari Pendidikan Bisnis kelas 2A. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis yang sedang saya jalankan, yaitu bisnis Berkah Toys. Baik, sebelum itu beberapa konten yang akan saya kenalkan melalui presentasi ini. Yang pertama yaitu memperkenalkan bisnis, kemudian yang kedua akan menjelaskan customer journey mengenai bisnis yang sedang saya jalankan saat ini, kemudian yang ketiga dengan menjelaskan produk, selanjutnya yaitu mengenai strategi pemasaran, yang kelima yaitu manajemen operasi dan sumber daya, dan yang keenam akan membahas BMC dan analisis SWOT. Baik, yang pertama di sini saya akan memperkenalkan bisnis Berkah Toys yang sedang saya jalankan saat ini. Jadi, Berkah Toys merupakan usaha berkategori bisnis mainan anak-anak yang menjual mainan edukatif untuk anak-anak dari usia dini untuk membantu melatih kecerdasan, daya ingat, kreativitas, sensorik, dan juga motorik anak agar dapat tumbuh dan berkembang dari pola pikir anak usia dini. Nama Berkah Toys sendiri diambil dari nama belakang saya yang diambil dari kata mabruk, yang artinya tempat yang berkah, dan kategori bisnis ini juga dijalankan yaitu toys, mainan. Jadi Berkah Toys ini digabungkan dari nama belakang saya dan juga kategori mainan yang dijadikan produk saat ini dijual gitu. Kemudian makna dari nama Berkah Toys sendiri ini juga menandakan bahwa sebagai penjual dan pembeli kita dapat memiliki berkah, dan dengan adanya hubungan mutualisme jual beli produk mainan anak-anak dapat membantu cara tumbuh dan berkembang dari pola pikir anak usia dini. Jadi dengan adanya Berkah Toys ini diharapkan kita dapat mendapatkan berkah yang sama-sama mengalir baik dari penjual maupun pembeli. Selanjutnya ada tujuan bisnis. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai tujuan UMKM dikaitkan juga dengan tujuan pribadi saya, maka tujuan bisnis Berkah Toys yaitu yang pertama, diharapkan produk yang dijual dapat membantu dan menemani tumbuh kembang anak dari usia dini. Kemudian tujuan yang kedua yaitu sebagai sumber penghasilan untuk menumbuh kembangkan usaha kemampuan pribadi saya. Kemudian yang ketiga yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pribadi dan juga masyarakat, juga keluarga saya tentunya. Dan yang keempat yaitu memperoleh keuntungan supaya bisnis dapat terus berkembang sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan di lingkungan masyarakat. Baik, kemudian di sini ada filosofi warna logo. Jadi dapat dilihat seperti di gambar samping ya. Pada logo ini menggunakan latar belakang berwarna pink untuk menandakan rasa cinta dari orang tua kepada anaknya. Selain itu, warna pink ini juga memberikan kesan yang artistik. Nah, warna pink ini juga dapat memberikan kesan yang bahagia sehingga membangkitkan rasa kreatif dalam diri, baik bagi anak-anak itu. Kemudian dengan tambahan ornamen tumpahan cat berwarna kuning lembut pada latar tersebut, yang artinya warna kuning ini biasanya digunakan sebagai warna netral gender untuk anak kecil. Kemudian logo ini juga menggunakan warna Tosca berbentuk lingkaran yang mengelilingi font lainnya. Nah, dalam psikologi warna Tosca atau warna turquoise ini memiliki makna keseimbangan emosional, stabilitas, ketenangan, dan juga kesabaran. Nah, kemudian warna Tosca juga dapat dipercaya dapat memberikan semangat baik untuk anak-anak, seperti mainan yang saat ini sedang kami jual. Nah, kemudian untuk warna jingga sebagai nama toko adalah warna kombinasi dari warna merah dan warna kuning. Nah, yang pada umumnya warna merah dan warna kuning ini dianggap sebagai warna yang energik yang dapat menimbulkan perasaan bahagia, hangat, dan antusias. Jadi diharapkan dengan adanya logo ini
dapat memberikan semangat juga kepada anak-anak. Nah, kemudian dilihat pada gambar logo ya, ada tagline yang melengkung. Nah, tagline ini melambangkan senyum atau kegembiraan dengan harapan agar anak-anak dapat gembira dan memiliki kesenangan terhadap mainan yang kami jual. Kemudian mini puzzle memberikan kesan bahwa bisnis ini menjual mainan. Baik, selanjutnya di sini ada basic color palette dengan jenis font. Nah, basic color palette yang kami gunakan untuk logo ini, yang pertama itu ada warna jinja dengan kode FF9527. Kemudian untuk warna soft pink sebagai latar dengan kode FACCCC. Kemudian untuk warna kuning lembut sebagai tumpahan cat yang sebelumnya sudah saya jelaskan ini, menggunakan kode F6DE dan F6DEA6, dan warna Tosca sebagai lingkaran yang mengelilingi font lainnya, yaitu dengan kode 40E0D0. Kemudian untuk jenis font yang saya gunakan sebagai nama toko, yaitu jenis font Ciwi, dan untuk jenis font tagline menggunakan font Balsamic Sans seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya, identifikasi bisnis. Penjualan mainan anak-anak sampai saat ini masih dianggap menjadi bisnis yang menjanjikan. Jika dilihat dari populasi penduduk di Indonesia, ada sekitar 85 juta anak atau hampir sepertiga dari total jumlah penduduk di Indonesia saat ini. Apabila disandingkan dengan bisnis, maka dengan jumlah angka tersebut, jelas sangat bisnis ini terlihat prospektif. Nah, dilihat juga dari target pasar pun banyak yang bisa dijadikan sasaran, mulai dari jenis kelamin, rentang usia, hingga kategori permainan. Terlebih lagi, anak-anak mudah bosan dengan permainan yang dimiliki dalam kurun waktu yang lama. Sehingga seringkali orang tua perlu untuk menggantinya dengan yang baru. Memulai bisnis ini juga pada hakikatnya tidak membutuhkan modal-modal yang besar. Baik, yang kedua yaitu mengenai customer journey. Seperti yang tertera pada layar ya, untuk customer journey ini, pada customer activities, awareness-nya mereka dapat tahu dapat diberitahu dari orang lain, juga dari media sosial atau mencari toko online sendiri. Kemudian untuk consideration-nya pada customer activities yaitu produk sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian keputusannya yaitu pembeli memutuskan untuk membeli dan melakukan proses transaksi. Kemudian pada delivery and use, untuk customer activities ini yaitu dengan menerima order, kemudian langsung menggunakan produk. Lalu untuk loyalty dan edukasinya pada customer activities ini yaitu pembeli melakukan repeat order, kemudian pembeli mempromosikan kepada orang lain. Lalu untuk touch point pada customer journey ini, pada awareness-nya yaitu diberitahu orang lain juga dari media sosial juga, dan mencari toko online e-commerce atau toko offline sendiri. Kemudian untuk consideration-nya pada touch point ini yaitu konten media sosial, toko online, dan rekomendasi dari orang lain. Kemudian keputusannya yaitu dilihat dari kualitas, kemudian harga, dan chat ke admin toko online. Kemudian untuk delivery in use-nya yaitu chat toko online, langsung ambil barang. Dan untuk loyalty dan advokasinya untuk touchpoint ini yaitu pembeli melakukan repeat order, kemudian pembeli mempromosikannya kepada orang lain. Bisa dilihat pada customer emotion-nya, mulai dari awareness, consideration, keputusan, delivery and use, sampai dengan loyalty and advocacy. Emosi pelanggan bisa berubah-ubah dari yang tadinya netral, kemudian merasa puas, netral lagi, sampai merasa antusias, sampai dengan sangat puas setelah menerima
produk yang sampai kepada para pelanggan, dan juga pada saat pembeli melakukan repeat order, diharapkan emosi yang ada ini dengan rasa puas. Kemudian selanjutnya channel awareness-nya itu media sosial, kemudian e-commerce, dan juga melalui word of mouth atau dari mulut ke mulut, yaitu dengan menyebarkan berita dari orang pertama sampai ke orang berikutnya gitu. Kemudian untuk consideration-nya itu chat admin ke toko online. Kemudian untuk keputusannya itu cek harga dan kualitas ke toko online dan juga offline. Kemudian untuk delivery in use-nya pada channelnya itu langsung order ke toko online dan media sosial. Untuk loyalty and advocacy-nya pada channel ini melakukan repeat order dan berlangganan di e-commerce dan juga media sosial. Kemudian untuk responsibelnya pada awareness yaitu pemasaran dan admin toko online. Untuk consideration yaitu admin toko online. Kemudian untuk decision yaitu admin toko dan admin pemasaran. Lalu untuk delivery and use-nya yaitu logistik dan admin toko online. Kemudian untuk loyalty and advocacy-nya admin toko online dan juga admin pemasaran. Selanjutnya memperkenalkan produk. Nah, sebelumnya karena banyak produk yang dijual pada toko kami, jadi di sini saya cukup menampilkan 4 produk saja. Baik, yang pertama di sini ada produk mobil-mobilan mini. Nah, mobil-mobilan mini ini pasti dijual semuanya dalam keadaan baru. Nah, dengan berat 200 gram dari kategori diecast truck dan konstruksi, berada dalam semua etalase toko online. Kemudian mobil mainan ini yang bervariasi 4 warna, mulai dari ungu, biru, pink, dan hijau seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian mobil-mobilan mini ini juga kami beri harga Rp6.000 per unit. Selanjutnya ada mainan ring donat bebek 10 ring. Nah, produk-produk yang kami jual tentunya selalu dalam keadaan baru. Kemudian produk ring donat bebek ini memiliki berat 600 gram dalam kategori ring donat, berada dalam semua etalase toko online. Kemudian untuk deskripsi mainan ring donat ini, mainan ini berwarna-warni seperti pelangi seperti yang ada di gambar. Kemudian memiliki mainan bebek di atasnya, lalu ada 4 roda di bawahnya, dan ring donat ini ada 10 ya, seperti yang terlihat. Kemudian kami memberi harga Rp30.000 per unitnya, per satuan ring donat ini gitu, per satu gambar seperti yang digambar. Kemudian di sini yang ketiga ada produk Rubik Magic Cube 3x3 dengan berat 250 gram dalam kategori Rubik. Rubik Magic Cube ini bermanfaat untuk mengasah kreativitas dan juga kemampuan asah otak anak. Kami memberikan harga pada produk ini yaitu Rp35.000 per unit. Selanjutnya ada congklak kreatif dengan berat 750 gram pada kategori congklak pastinya ya. Kemudian isinya itu ada 1 set yang terdiri dari 1 papan congklak dan 1 set kup atau biji congklak. Nah, mainan congklak ini merupakan mainan tradisional pengasah otak. Nah, 1 set congklak berwarna-warni ini juga bisa dibongkar pasang. Dengan kami memberi harga pada 1 congklak ini itu Rp40.000 per unit. Selanjutnya itu ada manfaat produk. Nah, manfaat produk 4 produk yang sudah saya jelaskan sebelumnya yaitu dapat membantu melatih kecerdasan, daya ingat, kreativitas, juga melatih saraf sensorik dan motorik
anak karena permainan-permainan tersebut erat kaitannya dengan olah fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata dengan tangan. Nah, ini melibatkan otot juga ya, agar dapat tumbuh dan berkembang dari pola pikir anak usia dini. Kemudian untuk keunikan dan keunggulan produk-produk sebelumnya, yaitu yang pertama, produk-produk tersebut seperti yang sudah terlihat pada gambar sebelumnya, cerah dan berwarna-warni, agar memberikan kesan semangat untuk anak-anak. Kemudian yang kedua, yaitu banyak macam jenis produk mainan yang kami jual dengan berbagai variasi produk mainan. Kemudian yang ketiga, yaitu produk-produk tersebut memberikan manfaat yang cukup besar bagi anak-anak, tentunya seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya. Kemudian produk-produk tersebut juga diharapkan sebagai alat pelatih keseimbangan dan koordinasi. Dan yang terakhir, produk dapat membantu mengasah kemampuan matematis anak-anak. Baik, selanjutnya yang keempat, mengenai manajemen pemasaran. Nah, yang pertama ada segmenting. Pada segmentasi pasar geografis untuk penjualan secara online baru dikhususkan untuk di negara Indonesia saja. Nah, lalu untuk penjualan secara offline, target pasar utamanya yaitu yang pastinya di negara Indonesia. Kemudian pada Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kota Mana, Kelurahan Ibul, yang dimana daerah yang sudah saya sebutkan itu merupakan daerah tempat saya tinggal saat ini atau rumah saya sendiri. Kemudian untuk segmentasi pasar demografisnya, untuk jenis kelaminnya itu laki-laki dan perempuan atau semua jenis kelamin. Kemudian untuk usia yaitu dari anak-anak sampai dengan orang tua dengan perkiraan umur sekitar 5 tahun sampai 35 tahun. Kemudian untuk tingkat pendapatannya bisa mulai dari pendapatan tingkat bawah atau menengah sampai dengan atas pun bisa. Untuk status juga bisa dari semua kalangan status, dan juga untuk agama bisa dari semua agama. Kemudian untuk segmentasi pasar psikografis, memiliki gaya hidup yang sederhana, menyukai mainan anak-anak, kemudian kreatif, kemudian anak-anak usia dini yang ingin aktif berkegiatan, dan terus lalu memiliki sikap yang menyenangkan, dan orang-orang yang ingin memberikan hadiah kepada anak-anaknya. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu ada targeting. Target konsumen yang menjadi sasaran dari produk yang kami jual ini dari Berkah Toys sendiri yaitu anak-anak sampai dengan orang tua yang ingin memberikan hadiah kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, dari kisaran usia 5 sampai 35 tahun, juga dari berbagai kalangan, terkhusus di daerah pemasaran offline, yaitu di rumah saya sendiri di Bengkulu Selatan, Indonesia. Kemudian yang ketiga di sini ada positioning. Nah, Berkah Toys ini memposisikan dirinya memberikan pelayanan yang baik dengan menjual produk mainan anak-anak dan tanaman hias plastik kepada target anak-anak sampai dengan orang tua dengan harga yang terjangkau bagi para konsumen. Nah, kemudian produk-produk yang dijual ini adalah produk yang bervariasi jenisnya, mempunyai berbagai macam warna dan ukuran, juga aman untuk setiap keluarga. Nah, selanjutnya di sini ada tagline dengan slogan Let's Be More Creative yang tertera pada logo, yaitu makna yang terkandung dari tagline itu sendiri adalah agar anak-anak dari usia dini lebih kreatif dalam menggunakan aksinya dengan bermain secara aktif, memperhatikan pola pikirnya dalam memanfaatkan suatu barang yang dapat membantu proses tumbuh kembangnya. Nah, selanjutnya di sini ada marketing mix 7P. Yang pertama ada produk. Nah, produk-produk yang kami jual yaitu produk-produk yang merupakan produk-produk yang berkualitas, yang baru. Kemudian produk ini juga bervariasi, baik macam-macam jenisnya dan juga warna-warna, kemudian ukuran-ukurannya dari size kecil sampai size besar pun ada.
kemudian produk mainan anak sehari-hari, dan produk tambahan tanaman hias plastik. Nah, produk mainan anak yang kami jual ini berupa produk mainan anak sehari-hari yang dapat membantu belajar anak, kemudian mengisi waktu luang anak-anak ya, jika bosan terus daripada main HP gitu kan. Kemudian dengan tambahan tanaman hias plastik ini diharapkan dapat menarik perhatian orang tua juga. Bagi orang-orang yang menyukai dekorasi unik, misalnya untuk di ruang tamunya atau di mana gitu kan, dalam rumahnya, untuk mendekor-dekor ruangan dengan ukuran kecil sampai dengan sedang. Nah, untuk ukuran besar untuk tanaman hias plastik belum ada, karena masih menjadi target kami dalam menjual tanaman hias plastik ukuran kecil untuk saat ini. Kemudian untuk produk ini juga dari mainan anak-anak sampai tanaman hias ini juga merupakan produk yang ergonomis saat digunakan. Selanjutnya yang kedua ada price. Nah, harga yang kami berikan itu harga yang terjangkau oleh target pasar. Kemudian berdaya nilai guna, kemudian harga yang bervariasi tergantung produk, kemudian dengan menyasar target pasar utamanya anak-anak, nah jadi kisaran harga yaitu dari Rp3.000 sampai dengan Rp120.000. Kemudian untuk place-nya, lokasi offline di Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan. Kemudian untuk online-nya ada di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Untuk e-commerce-nya kami menggunakan Tokopedia. Lalu pada peletakannya kami menggunakan tata letak penjualan produk-produk dengan memanfaatkan e-commerce juga untuk memperluas jangkauan target pasar. Lalu untuk people, di sini ada owner, kami sebagai owner, ada juga karyawan, kemudian ada kurir ekspedisi dan supplier. Lalu people-nya juga melakukan pelayanan dan penjualan yang baik dengan menggunakan partisipasi layanan yang telah dilatih. Kemudian melakukan edukasi penjualan juga ke para konsumen dengan menggunakan norma objektif, dengan mengucapkan salam dan mengedukasi calon pembeli. Selanjutnya di sini yang kelima ada promotion. Nah, promosi melalui media sosial online seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan juga WhatsApp. Kemudian promosi juga melalui sosialisasi produk ke masyarakat lewat online maupun offline. Lalu memberikan diskon kepada pelanggan pembelian pertama dan yang melakukan pembelian dalam jumlah banyak. Lalu untuk proses pemasaran secara offline dan online, kemudian pengecekan ulang dan pengemasan, lalu terjadinya pembayaran secara langsung dan atau dengan media online, sampai dengan barang sampai ke konsumen, sampai konsumen menunjukkan reaksinya dengan memberikan testimoni. Kemudian untuk cycle evidence, yaitu adanya penataan produk yang rapi dengan nama dan harga produk di toko offline. Kemudian adanya kebersihan di toko offline, lalu kemudahan akses untuk mendapatkan produk,
dengan adanya, dan yang terakhir yaitu dengan adanya lahan parkir di toko offline. Nah, selanjutnya ada biaya pemasaran. Untuk biaya pemasaran online sampai saat ini masih 0 rupiah ya, karena pemasaran belum menggunakan media promosi melalui pemasangan iklan di berbagai media sosial online maupun offline, dan juga belum mengendorse influencer melalui media online. Namun, jika dihitung melalui gaji satu orang karyawan untuk admin toko online dan media sosial, ada biaya sekitar Rp25.000 per hari dan Rp1.000.000 di setiap akhir bulan. Dengan ditotalkan, maka 25 dikali 30 ditambah 1 juta yaitu Rp1.500.000, Rp1.750.000. Nah, selanjutnya kelima ada manajemen operasional dan sumber daya. Nah, pada timeline produksi, pada proses input, kami menentukan lokasi yang strategis, kemudian melakukan persiapan modal, dan melakukan pendataan produk yang masuk. Kemudian untuk prosesnya, adanya pengolahan daftar produk dan penjualan produk. Pada output, kami membuat laporan keuangan dan melaksanakan evaluasi secara berkala. Kemudian untuk outcome-nya, memperoleh dari hasil penjualan dan feedback-nya adanya review positif dari customer dan terjadinya repeat order. Selanjutnya ada alat dan bahan packaging produk. Jadi untuk alat dan bahan packaging produk ini, yang pertama ada menggunakan barang dari supplier. Sekiranya ada 10 produk misalnya dengan harga Rp500.000. Kemudian untuk kertas kado Rp10.000 per unit. Lalu untuk bubble wrap ada Rp3.000 per unit. Untuk instalasi bening Rp4.000 per unit. Lalu untuk gunting, satu buah gunting seharga Rp5.000. Untuk lem seharga Rp12.000. Lalu untuk pipa Rp5.000. Kemudian menggunakan spidol permanen untuk menamai produk yang dipakai tersebut, yang dibungkus tersebut seharga Rp8.000. Dengan total dari keseluruhan alat dan bahan tersebut yaitu Rp547.000. Selanjutnya ada analisis harga kompetitor. Dengan membandingkan harga produk kompetitor di toko online dengan yang ada di Berkah Toys. Nah, dari beberapa produk yang sama dari toko online kompetitor dengan Berkah Toys, seperti yang terlihat pada layar berikut. Untuk produk-produk yang sama seperti yang sudah saya jelaskan dan pengenalan produk sebelumnya, yaitu pada Congklak Kreatif seharga Rp24.000. Kemudian untuk mainan ring donat dengan harga Rp24.000. Kemudian untuk harga mobil-mobilan mini seharga Rp15.000 per unitnya. Kemudian juga untuk Rubik Magic Cube di sini tertera Rp85.000 untuk satu Rubik. Nah, jadi jika dibandingkan toko milik pribadi, milik toko Berkah Toys dan kompetitor online, ini dilihat jika dilihat dari tabel yang ada di layar ini, terlihat jelas bahwa harga untuk produk congklak dan ring donat milik pribadi mempunyai harga jual yang lebih tinggi dibandingkan kompetitor. Sedangkan untuk produk mainan mobilan mini dan Rubik milik pribadi mempunyai harga jual yang lebih murah dibandingkan dengan harga kompetitor. Nah, hal ini membuktikan bahwa Berkah Toys masih bisa mencapai ke dalam harga pasar pada produk-produk tertentu dan cukup untuk bersaing dengan harga produk yang lebih murah. Oleh karena itu, untuk produk yang lebih mahal dari kompetitor, seperti yang terlihat juga,
Berkah Toys sebaiknya dapat meningkatkan strategi dalam membuat promosi atau memberikan diskon-diskon. Nah, selanjutnya ada biaya yang dibutuhkan. Untuk biaya bahan baku langsung, seperti bahan-bahan yang sudah disebutkan sebelumnya, untuk barang supplier dengan jumlah 10 seharga Rp500.000, kemudian kertas kado 10 pieces dengan harga Rp10.000, kemudian untuk bobotnya 1 roll Rp3.000, kemudian isolasi bening 1 rollnya Rp4.000, lalu ada gunting 1 buah dengan harga Rp5.000, lalu ada lem juga 1 buah dengan harga Rp12.000, kemudian ada pita 1 roll, pita warna-warni 1 roll seharga Rp5.000, dan spidol permanen 1 buah dengan harga Rp8.000, dengan total keseluruhan harga yaitu Rp547.000. Selanjutnya di sini ada biaya tenaga kerja. Nah, seperti yang sebelumnya sudah saya katakan, sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu jika kami menggunakan jumlah tenaga kerja 1 orang sebagai karyawan dengan biaya per orang Rp100.000, maka total BTKL yang harus dibayar itu Rp100.000. Kemudian ada biaya pendukung juga. Dengan biaya pendukung yaitu bahan bakar kendaraan bermotor dengan jumlah 25 liter dengan perkiraan harga yaitu Rp200.000. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja. Untuk biaya tenaga kerja HPP, biaya per orang untuk yang sebelumnya sudah ditotalkan. Untuk total biaya bahan baku langsung dengan jumlah biaya Rp547.000, biaya tenaga kerja langsung Rp100.000, kemudian untuk biaya pendukung dengan Rp200.000, maka total biaya produksi HPP itu Rp847.000. Dengan jumlah produk yaitu 10 unit, maka HPP per unitnya itu Rp84.700. Nah, selanjutnya di sini ada perkiraan pendapatan dalam 1 tahun. Seperti yang dilihat pada gambar ya, ada kategori, ada HPP per bungkus yang sudah dijelaskan, kemudian ada harga jual per unit, kemudian ada laba kotor per unit. Di sini juga ada perkiraan penjualan dalam 1 bulan. Nah, pada bulan Januari saya menggunakan perkiraan 240 unit dengan perkiraan laba kotor jika dihitung, maka hasilnya itu Rp3.672.000 untuk Februari dan 150 unit. Maka perkiraan laba kotornya dalam 1 tahun yaitu Rp2.265.000. Kemudian untuk bulan Maret ada 150 unit sama dengan bulan Februari. Kemudian untuk bulan April perkiraan penjualan 1 bulan karena mendekati hari-hari Lebaran yaitu libur-libur besar, maka perkiraan laba kotornya juga sekitar Rp4.590.000. Dan seterusnya seperti yang bisa dilihat pada layar sampai dengan Desember. Untuk akhir tahun biasanya, libur panjang gitu kan. Dengan adanya perkiraan penjualan 1 bulan 500 unit tersebut, maka perkiraan laba kotor dalam 1 tahun yaitu Rp7.650.000. Nah, dari perkiraan penjualan 1 bulan yang sudah ada dari Januari sampai Desember yang tertera pada layar saat ini, maka jika dijumlahkan itu 3.350 unit dalam setahun. Kemudian untuk total perkiraan laba kotor dalam 1 tahun itu Rp48.258.000. Kemudian di sini ada perkiraan laba bersih dalam 1 tahun. Nah, seperti perkiraan laba kotor sebelumnya ya. Di sini di sebelah kiri ada perkiraan laba kotor
yang sudah dihasilkan pada halaman sebelumnya. Kemudian untuk perkiraan biaya operasionalnya menggunakan Rp200.000 dari biaya yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian maka dihasilkan untuk bulan Januari yaitu Rp3.472.000, bulan Februari yaitu Rp2.095.000, untuk bulan Maret dihasilkan Rp2.095.000 juga. Kemudian untuk bulan April dihasilkan Rp4.390.000. Untuk bulan Mei perkiraan laba bersihnya yaitu Rp2.860.000. Kemudian untuk bulan Juni Rp2.248.000. Lalu untuk bulan Juli Rp2.860.000. Kemudian untuk bulan Agustus Rp5.155.000. Lalu untuk bulan September sama yaitu Rp5.155.000. Lalu untuk bulan Oktober ada Rp5.920.000. Lalu untuk bulan November perkiraan laba bersihnya yaitu Rp5.155.000, dan untuk bulan Desember perkiraan laba bersihnya yaitu Rp7.450.000. Maka jika ditotalkan keseluruhan perkiraan laba bersih per bulannya untuk satu tahun yaitu Rp48.855.000. Selanjutnya di sini ada sumber daya manusia. Nah, bisa dilihat ya pada layar. Untuk struktur organisasi Berkah Toys ini, yang pertama untuk ownernya sendiri yaitu saya sendiri. Lalu untuk pemasarannya juga dilakukan oleh saya, manajernya yaitu ibu saya. Kemudian untuk keuangan adik saya yaitu Fahri. Untuk pelayanan ada satu orang karyawan yang sudah kami rekrut yaitu bernama Sela. Kemudian untuk sumber daya manusia lainnya yaitu adanya supplier dan adanya kurir logistik. Nah, baik, selanjutnya yang keenam yaitu adanya BNC dan analisis SWOT. Yang pertama di sini ada bisnis model kanvas. Pada key partners-nya yaitu kami adanya supplier produk, nah kemudian adanya juga supplier produk dari marketplace, dan adanya juga kurir logistik. Untuk key activities-nya itu adanya pembelian produk, kemudian adanya pemasaran dan penjualan. Untuk key resources-nya adanya sumber daya manusia, konten media sosial, dan untuk toko offline-nya tersedia rak dan keranjang. Begitu juga di toko online juga ada ya, untuk baik dari website, e-commerce, dan juga toko online. Kemudian untuk value proposition-nya adanya layanan konsumen yang berkualitas dari kami, kemudian produk-produk dengan harga yang terjangkau bagi para konsumen, dan adanya jaminan barang aman untuk anak. Kemudian untuk customer relationship-nya yaitu memberikan diskon pada pelanggan pembelian pertama dan pada pelanggan yang pembelian dalam jumlah banyak, pembelian dalam jumlah banyak. Kemudian di sini ada channels-nya yaitu untuk konten-konten media online, kami menggunakan channel yaitu ada Instagram, ada TikTok, kemudian Facebook, dan juga WhatsApp sebagai sosialisasi online jarak dengan antara produsen dan konsumen. Kemudian untuk customer segments-nya yaitu kami menargetkan anak-anak sampai dengan orang tua yang ingin memberikan hadiah untuk anak-anaknya, atau orang lain juga yang misalnya menghadiahkan hadiah mainan kepada si kecil, kemudian baik laki-laki atau perempuan dari segala macam, dari segala kalangan, baik dari yang memiliki tingkat pendapatan kecil, menengah, dan ke atas, juga dari kisaran usia perkiraan 5-35 tahun, juga dari berbagai kalangan terkhusus di Indonesia. Kemudian untuk cost structure-nya yaitu adanya biaya pembelian produk dari supplier dan marketplace, lalu ada biaya tenaga kerja dan biaya pemasaran.
Intinya untuk revenue streams-nya, nah itu penjualan produk mainan anak berupa plastisin, balon, mobil-mobilan, mainan masak, boneka, puzzle, congklak, Rubik seperti dan lain-lainnya. Kemudian juga ada penjualan produk tambahan berupa tanaman hias plastik untuk menarik perhatian orang tuanya juga. Nah, selanjutnya di sini ada analisis SWOT. Yang pertama, strength, yaitu kekuatan dari bisnis ini adanya produk yang awet. Nah, bisnis yang kami jalankan ini yaitu kan bisnis yang menjual produk yang sudah jadi, yaitu mainan dan juga tanaman hias, yang dimana produk ini pastinya awet dan pastinya tidak akan basi dan tidak karatan juga. Kemudian bisnis ini juga bisa dimulai dengan modal yang kecil, lalu memiliki pasar yang luas. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa anak-anak di Indonesia ini ada sekitar 85 juta. Nah, jadi sepertiga dari jumlah anak-anak di Indonesia ini bisa membuka pasar untuk kami menjual mainan anak-anak ini sebagai bisnis yang baik. Kemudian juga kekuatannya itu orang tua mulai sadar bahwa mainan edukatif buat anak-anak itu ternyata sangat penting bagi tumbuh kembang mereka. Kemudian juga mudah dalam pemasarannya dan menjalankan bisnis menjual mainan anak-anak ini. Selanjutnya itu ada weaknesses atau kelemahan. Nah, kelemahannya di sini adanya kompetitor yang memiliki kategori bisnis yang sama tentunya. Kemudian adanya kesulitan menjual mainan dengan harga yang cukup mahal, seperti dengan perbandingan pada kompetitor yang telah dipaparkan sebelumnya. Selanjutnya di sini ada opportunities atau peluang. Yang pertama itu dengan adanya produk ini kami menggunakan peluang dengan mengasah kecerdasan anak-anak yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua itu melatih konsentrasi anak. Lalu yang ketiga melatih kemampuan motorik anak-anak. Dan yang keempat yaitu melatih bahasa dan wawasan. Dan yang terakhir itu mengenalkan warna dan bentuk, dan juga mengajarkan keahlian matematis, mengasah otak anak, mengembangkan pola pikir. Dan yang terakhir adanya threats, tantangan. Yang pertama yaitu jual mainan dengan harga yang kompetitif. Yang kedua, tantangan dalam memanfaatkan e-commerce untuk menjual produk. Dan yang terakhir, rutin evaluasi jenis mainan. Baik, cukup sekian presentasi yang saya sampaikan mengenai bisnis yang saya jalankan saat ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf atas adanya kekurangan, karena sejatinya kita sebagai manusia tidak luput dengan adanya kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Semoga dengan adanya presentasi yang sudah saya bawakan sebelumnya dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.